Ikhwati fillah rahimakumullah, pengertian ibadah tidaklah sesempit yang difahami oleh sebagian orang. Ibadah itu maknanya sangat luas sekali. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah sebagai ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Saking luasnya makna ibadah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikannya sebagai ismun jami'. Ibadah itu adalah sebuah istilah yang sifatnya menyeluruh, umum, luas, mencakup, menghimpun segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik itu ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Itu makna ibadah. Jadi apapun itu, asalkan dicintai dan diridhoi Allah, itulah ibadah. Ucapan kita, perbuatan kita, usaha kita, semuanya asalkan itu dicintai dan diridhoi Allah disebut dengan ibadah. Sehingga pengertian ibadah itu tidak hanya sebatas dengan salat, zakat, puasa, haji, sedekah, infak, berjihad dan seterusnya. Ibadah tidak sebatas itu saja. Ibadah itu mencapai puluhan bahkan ratusan jenis ibadah, bahkan ribuan ibadah yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya kepada kita. Demikian juga merincinya, sebagaimana Rasulullah SAW pun telah melakukan hal yang sama, yaitu menerangkan dan merincikan ibadah kepada kita. Sekali lagi, ibadah itu tidak sesempit yang difahami oleh sebagian orang. Pada kesempatan kali ini, selepas salat subuh, setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, penting untuk kita sadari bersama bahwa belajar bahasa Arab pun ibadah. Belajar bahasa Arab pun ibadah. Belajar bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kita. Kata sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Kata sahabat Umar, pelajarilah bahasa Arab itu, sebab bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Artinya bahasa Arab itu pun ajaran Islam. Sebagaimana kita semangat untuk salat, sebagaimana kita semangat untuk berpuasa, untuk zakat dan seterusnya, maka kita pun harus memiliki semangat untuk belajar bahasa Arab. Nah, bahkan sebagian ulama menyatakan menguasai bahasa Arab itu hukumnya wajib, bukan sekedar mustahab, bukan cuma sekedar sunnah. Bahkan pada sampai tingkatan fardu ain, pada tingkatan fardu ain belajar bahasa Arab itu. Untuk untuk kalangan tertentu belajar bahasa Arab itu hukumnya fardu ain, kewajiban yang sifatnya ainiyah, individu per individu yang tidak bisa ditackle atau tidak bisa dihandle oleh orang lain. Mau tidak mau dialah yang harus belajar bahasa Arab. Nah, salah satu jenis kalangan yang diwajibkan secara fardu ain untuk mereka adalah mereka yang kemudian berencana, memiliki cita-cita dan keinginan yang kuat untuk menjadi seorang alim. Untuk menjadi seorang alim, orang seperti ini wajib ain hukumnya belajar bahasa Arab. Semacam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan yang seperti itu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala demikian juga menjelaskan bahwa setiap muslim yajibu ala kulli muslimin an yata'allama al-arabiyyah qadra ma yastati' fi iqamati wajibihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap muslim itu hukumnya wajib belajar bahasa Arab sebatas keperluan dia untuk melaksanakan kewajibannya. Artinya bahasa Arab itu kan luas ya. Ada bagian-bagian tertentu yang wajib untuk dipelajari oleh seorang muslim. Bagian apa sajakah yang wajib dipelajari oleh seorang muslim? Bagian-bagian yang akan mendukung dan menyempurnakan ibadah dia yang bersifat wajib. Misalkan sebagai salah satu contoh adalah kekhusyuan di dalam salat. Kekhusyuan di dalam salat itu hukumnya wajib. Dan kekhusyuan di dalam salat tidak akan sempurna dilaksanakan tanpa pemahaman bahasa Arab yang cukup dan memadai. Bagaimana mungkin dia bisa akan khusyuk sementara dia sendiri tidak memahami apa yang dia baca. Ketika membaca surat Al-Fatihah atau sebelumnya membaca doa iftitah, dia hanya sekedar membaca saja, dia tidak faham dan tidak mengerti apa arti doa yang dia baca, tidak akan mungkin khusyuan itu akan didapat secara sempurna. Khusyuk mungkin, boleh, bisa dilakukan, tetapi tidak akan sesempurna mereka yang memahami bahasa Arab. Sehingga ketika dia membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dia faham betul bahwa doa ini bukan sebatas seremonial aja, formalitas, tapi dia bisa memaknai, bisa menghayati susunan dan rangkaian kata-kata seperti ini. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosaku seperti engkau jauhkan antara timur dan barat. Betul-betul dia resapi, betul-betul dia hayati. Jadi belajar bahasa Arab itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, bukan sekedar perkara yang sunnah, tetapi sampai pada tingkatan yang wajib.